Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Summa hasbuka annal anbiya'a sholawatullahi alaihim. Summa hasbuka, kemudian cukup untukmu. Hasbuka ae kafaka, cukup bagimu. Annal anbiya'a, bahwa para nabi, sholawatullah alaihim, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau-beliau, para nabi, wal auliya'a, dan bahwa para wali, kekasih-kekasihnya Allah, al-mutawakkilin, yang mereka, beliau itu, para nabi dan para wali, merupakan yang banyak bertawakal. Lam yatlubu, mereka tidak pernah mencari rizki. Kalau lam di dalam jurumiyah ini bermakna nafiyul madi, diartikan tidak pernah, berarti memang tidak pernah sama sekali. Fil aksari, dalam hal kebanyakan, wal aami, dan hal yang paling umum, yang paling menyeluruh. Watajarradu, dan mereka menyendiri atau menghususkan diri ilal ibadati, untuk ibadah. Obil ijma'i, dan dengan kesepakatan pendapat para ulama, annahum, bahwa mereka, para nabi dan para wali, lam yakunu tarikina, mereka tidak pernah meninggalkan li amrillahi ta'ala, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala asina, dan mereka pun tidak pernah melakukan maksiat, melanggar lahu, akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fi dzalika, dalam hal tersebut, yaitu dalam hal lam yatlubu rizqan fil aktsar wal a'amri. Fatabayyana laka, maka telah jelas bagimu, anna thalaba rizqi wa asbabihi, bahwa mencari rizki wa asbabi, dan sebab-sebabnya, laisa bi amrin lazimin lil abdi, bukanlah perkara yang wajib bagi seorang hamba. Fa in qulta, maka jika kamu bertanya, hal yazidu rizku bitolabi, apakah rizki itu akan bertambah karena dicari? Wal yankusu, dan apakah rizki akan berkurang bitarki tolabi, dengan tidak mencarinya? Apakah kita akan tambah kaya dengan mencari rizki, atau tambah miskin misalnya, berkurang rizki dengan tidak mencari rizki? Fakalla, maka janganlah sekali-kali demikian bertanya seperti itu. Innahu, karena sungguhnya masalah rizki, maktubun tercatat fil lauhil mahfuzi, di lauhil mahfuz. Muqaddarun, telah muqaddarun, diukur, dikira-kira, akan ditakdirkan, ditentukan ukurannya, kadarnya. Muaqqatun, dan juga ditentukan pula waktunya. Kapan kita akan menerima rezeki, kapan kita akan kehilangan misalnya rezeki. Wala tabdila, dan tidak ada yang bisa menggantikan li hukmillahi, akan hukum Allah. Wala taghyira, dan tidak ada yang bisa merubah pula li qismatihi, akan pembagian dari Allah, wa kitabati, dan ketentuan catatan dari Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz tadi. Kita harus yakin bahwa rizki itu telah ditentukan kadarnya, waktunya, kemudian tidak bisa terganti dan tidak bisa berubah atas ketentuan rizki yang telah Allah tentukan. Hal ini, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa rizki itu telah tercatat di Lauhul Mahfuz, ditentukan waktunya, kadarnya, ukurannya, nilai besar kecilnya, kemudian tidak bisa tergantikan karena hukum Allah sudah ditentukan.
Huwa adalah pendapat as-sahihu yang benar, yang sahih inda ulama ina, menurut ulama-ulama kami, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Khilafu ma zahaba. Berbeda dengan pendapat ilaihi yang atas itu pendapat, atas itu umma, siapa ba'du ashabi hatimin. Sebagian dari ulama-ulama ashab hatim. Wasyaqiqin dan syakik. Hatim ini siapa? Yaitu Hatim bin Alwan al-Asam. Hatim al-Asam ya. Kemudian kalau syakik ini adalah Syafiq ya. Kalau di sini Syafiq, kalau di kitab cetakannya itu Syakik pakai qaf. Siapakah beliau? Yaitu wa Abu Ali Syakik bin Ibrahim al-Balkhi min masyayikh Khurasan, dari golongan para masyayikh negeri Khurasan. Kalau sekarang masih daerah Persia, Khurasan itu. Qalu berpendapat itu ashab Hatim wa Syafiq, ulama-ulama sahabat dari Syekh Hatim dan Syekh Syaqiq. Inna rizqa, bahwa rizki la yazidu wa la yanqusu bifi'lil abdi. Bahwa sesungguhnya rizki itu tidak bertambah dan tidak akan berkurang oleh karena perbuatan seorang hamba. Lakinnal mala, tetapi harta, yazidu wa yanqusu, bisa bertambah dan bisa berkurang. Wahada, dan pendapat ini menurut Imam Al-Ghazali adalah fasidun, pendapat yang fasid, yang rusak. Kenapa? Li'anna dalila, karena sesungguhnya dalil fil maudhi'aini, dalam kedua tempat tadi, yaitu kedua hal mengenai bertambah dan berkurangnya rizki, wahidun, itu satu dalilnya. Bahwa apa? Yaitu Alkitabatu, tercatat, wal qismatu, dan telah terbagi, bahwa rezeki itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan sudah ditentukan kismah pembagiannya. Wilaihi, dan atas hal ini, yaitu mengenai wahidun, pendapat yang satu ini, pendapat tentang rezeki itu la yazid wa la yanqus, al isyaratu, ada isyarah petunjuk fi qouli ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Al-Hadid ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau, agar kamu sekalian seyogianya tidak sedih. Di sini ta'sau ayat tahzanu, tidak sedih, ala ma fatakum, atas apa fatakum yang telah hilang dari kalian. Wala tafrahu, dan kamu sekalian janganlah merasa bergembira bima atakum, atas apa yang datang kepada kalian. Yang hilang tidak terlalu disedih, kemudian yang kita miliki, yang datang kepada kita pun jangan terlalu bergembira. Walau kana talabu yazidu wa tarku yanqus, dan ada bagaimana kalau seandainya dengan mencari itu bertambah rizki, wa taraku, dan dengan tidak tolab, tidak mencarinya itu yanqusu, akan berkurang rizki. Lakana, maka keadaan lil asa wal farohi, untuk sedih dan gembira, maudiun, ada tempatnya. Idza huwa, idzan, tiba-tiba, huwa, hal itu, idzan, ketika itu ada putus asa, sedih dan gembira, huwa tersebut merupakan qassara wa tawana. Qassara yaitu bertindakan yang kalau watawana ta'akhkhara fi talabi. Idza huwa, ketika seorang hamba itu qassara, memendekkan atau
bertindak tidak panjang ya. Watawana ayat akhoro, menunda-nunda. Hatta fatahu, sehingga dia kehilangan rizki. Wajada, kosoro itu bertindak pendek ya, memendekkan atau sembrono, seperti di dalam kitab pembukaan Muqaddimah Tijan Ad-Daruri disebutkan oleh musannif Syekh Tijan Ad-Daruri bahwa beliau dengan begitu ketawaduannya saya Ibrahim Al-Bajuri itu menilai dirinya sebagai dzut taksiri, seorang pribadi yang memiliki sifat keteledoran, yaitu kosor, teledor ya. Karena seorang hamba jika dia teledor, bertindak banyak shortcut, jalan pintas, memendek-mendekkan ya, watawana dan menunda-nunda, kemudian sehingga kehilangan rezekinya, wajada, dan ketika hamba itu jada bersungguh-sungguh, wasyammaro, ini syamaro ajada juga, bahwa morodipun itu kata yang sinonim semakna dengan jada, bersungguh-sungguh, hatta hasalahu, sehingga hasil rizki baginya. Waqala, dan bersabda kanjeng Rasulullah SAW, lisaili, kepada yang meminta, peminta-minta, haka ae khudh, ambillah, ini dalam masalah kurma ya, kepada peminta kurma. Haka, ambillah kurma itu, lalam bitatiha, jika seandainya kurma itu tidak datang kepadamu, la'atatka, jika kamu tidak mendatanginya, la'atatka, niscaya kurma akan mendatangimu. Ini dalam artian bahwa rezeki itu sudah pasti ditentukan. Seandainya kurma itu memang sudah ditentukan sebagai rezeki kamu, kalau kamu pun tidak mengambilnya, tidak berusaha untuk mengambilnya, maka pasti suatu hari kurma itu akan datang kepadamu. Ini sabda Rasul yang menunjukkan bahwa rezeki itu sudah pasti akan sudah dipastikan dan ditentukan kapan dan ukurannya. Fainkila, maka bila ditanya, fasawabu wal iqabu aidon maktubun fil lauhil mahfuzi. Kemudian pahala dan siksa juga itu telah tercatat fil lauhil mahfuzi, di lauhil mahfuz. Tsumma yalzamuna talabuhu. Lalu apakah wajib bagi kita untuk mencarinya? Mencari pekerjaan amal ya yang bernilai pahala dan menghindari amal yang berpotensi membuat iqab, siksa. Wa yazidu bi talabi wa yanqusu bi tarkihi, dan apakah bertambah pahala bi talabi dengan mencarinya, wa yanqusu, dan berkurang pahala bi tarkihi, yang meninggalkannya. Fa'lam, maka ketahuilah, anna talaba sawabi, bahwa mencari pahala, innama wajaba, pastinya wajib itu talaba sawab, di anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amara bihi, telah memerintahkan Allah untuk mencari sawab tadi, pahala tadi. Amron, hatman, dengan perintah yang wajib. Wa au'ada, Allah telah mengancam, memberi ancaman, ala tarkihi, bagi siapa yang meninggalkan amron hatman, bagi siapa yang meninggalkan perintah yang wajib tadi. Walam yadman, dan Allah tidak menjamin as-sawaba, pahala, ala ghairi fi'lin, bagi yang tidak melakukan, minna, di antara kita, di antara kami. Faziyadatus sawabi wal iqabi, maka bertambahnya pahala dan siksa itu bi fi'lil abdi, karena perbuatan hamba. Fal farqu bainahuma, maka perbedaan di antara kedua hal ini, yaitu bertambah pahala dan siksa, fi nuktatin, sudah ada dalam nuktah, terus tercatat ya. Wahia, dan hal itu, nuktah itu, maqalahu ba'du ulama'ina, adalah pendapat yang diutarakan oleh sebagian ulama kita. Innal maktuba fil lauhil mahfuzi, bahwa yang tercatat di dalam lauhil mahfuz, kismani, ada dua macam. Kismun huwa maktubun mutlakon. Yang pertama adalah bagian yang tercatat secara mutlak, min ghairi syaratin wa ta'liqin,
tanpa syarat dan tanpa keterkaitan bipilil abdi dengan perbuatan seorang hamba. Bahwa hal itu adalah al-arzaku wal ajalu, berbagi rizki dan ajal. Waktu penentuan apakah dia meninggal, sakit dan sebagainya. Atau kematian sudah ditentukan. Ini mutlak. Allah taro. Oleh karena itu, janganlah kamu sekali-kali taro memandang atau melihat kaifat dzakarohumallahu mutlaqan. Bagaimana Allah telah menuturkan keduanya mutlakon secara mutlak, ghairu masyrutin, tanpa syarat, tanpa yang disyaratkan. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma mil dabbatin, dan tidaklah dari hewan melata fil ardi yang hidup di bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah telah tentukan rizkinya. Surat Hud ayat 6. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, idza jaa ajaluhum, ketika telah datang waktu kematian mereka, fa yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda, mereka tidak bisa menundanya sedetik pun, sewaktu pun. Wala yastaqdimuna, dan mereka pun tidak bisa mendahulukannya. Surat Yunus ayat 49. Ini dua dalil yang menunjukkan bahwa masalah rizki dan masalah ajal sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz tanpa bisa dikurang, tanpa bisa dilebihkan, dan tidak terkait dengan perbuatan seorang hamba. Waqala sahibu syar'i, dan bersabda Kanjeng Rasul sahibu syar'i, arba'atun, ada 4 hal, qad furigo, yang telah selesai, minhunna, di antara 4 itu telah selesai ditentukan ya. Yaitu pertama al-khalqu, penciptaan, wal khuluqu, dan perangai, warizku, dan rizki, wal ajalu, dan ajal. Ini telah ditentukan bagaimana karakter manusia yang akan dilahirkan, bagaimana karakteristik akhlak perangai yang akan nanti ditentukan dalam kehidupan, bagaimana rezekinya dan bagaimana ajalnya, ini sudah ditentukan. Kemudian wakismun, bagian yang kedua, maktubun, tertulis di Lauhil Mahfuz tetapi bisyartin mu'allakin, ada syarat yang terkait. Apa itu? Masyrutun, yaitu disyaratkan bifi'lil abdi, dengan perbuatan hamba. Kalau ada perbuatan hamba yang bisa menambah atau bisa mengurangi ya, wahwa, yaitu as-sawabu wal iqabu, pahala dan siksa. Amma taro, apakah kamu tidak melihat kaifa dzakaruhumallahu ta'ala, bagaimana Allah telah menuturkan keduanya dalam fi kitab, dalam Qur'annya, mu'allaqon, yang terkait fi'lil abdi, dengan perbuatan seorang hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna anhum sayiatihim wal adkhalnahum jannatin na'im. Surat Al-Maidah ayat 65. Seandainya mereka, siapa? Ahlul kitab, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, lakafarna anhum, niscaya kami akan menghapus dari mereka sayatihim, akan dosa-dosa mereka, wa adkhalnahum, dan niscaya kami akan memasukkan mereka jannatin naimi, ke surga naim. Ini dalil yang menunjukkan bahwa pahala dan siksa itu terkait dengan perbuatan seorang hamba, bisa bertambah, bisa berkurang. Ini ahli kitab, mereka ditentukan pasti masuk neraka karena bukan tidak beriman kepada Rasul dan kepada Allahnya ya. Tetapi kalau mereka beriman, kemudian mereka bertakwa, tentu Allah akan menghapuskan dosa mereka dan mereka akan masuk ke surga. Wahata, dan hal ini bayinun, telah jelas. Fa'lamhu, maka ketahuilah. Pain kila, kemudian jika ditanya, panahanu,
Lalu kami nadidu tolibina menemukan orang-orang yang mencari yajidul alzaqo, mereka menemukan rizki-rizki wal amwal dan harta-harta. Sedangkan watarikina dan orang-orang yang tidak mencari, tidak bekerja, tidak mencari rizki misalnya ya, mereka ya'dimuna kehilangan rizki, wa yaftakiruna dan mereka pun fakir. Pada kenyataannya misalnya ya, ini pertanyaan yang sungguh realistis. Imam Ghazali pun tentu menangkap fenomena ini ya. Wahai Imam Ghazali, bagaimana kalau misalnya kami ini melihat bahwa dalam realita masyarakat orang-orang yang bekerja itu atau libina mencari rezeki, mereka bisa rezekinya banyak dan harta juga banyak. Sedangkan mereka yang tidak bekerja, mereka tidak punya harta dan mereka fakir. Bagaimana itu fenomena tersebut? Gila. Maka dijawablah untuk pertanyaan itu, Ka'anaka sesungguhnya maka seperti seolah-olah dirimu itu la tajidu ma'adzalika taliban mahruman fakiran. La tajidu kamu tidak menemukan ma'adzalika beserta hal tersebut yaitu at-talibin yajidul arzak, bahwa orang yang mencari rizki itu menemukan rizki dan harta, sedangkan yang meninggalkan mencari itu tidak memiliki harta, misalnya fakir. Taliban mahruman, yang mencari mahruman yang terhalang, fakiron yang fakir. Al farigon, atau farigon yang selesai, yang tidak mencari rizki. Marzukon kunian, yang dianugerahi rizki, gonian yang kaya. Kamu seolah-olah, kata Imam Ghazali, dalam hal pertanyaan tadi seolah menemukan bahwa orang yang mencari rezeki itu mereka tidak terhalang dari fakir, mereka kaya. Seolah yang bekerja keras itu pasti kaya, tidak fakir. Dan seolah yang farigon itu yang tidak bekerja itu seolah pasukan gonian, jadi kaya ya gitu. Seolah yang kamu tidak menemukan kalau yang tidak bekerja itu kaya, sedangkan yang bekerja keras itu miskin, fakir ya. Jadi dalam pertanyaan tadi itu, seolah-olah kamu tidak menemukan yang sebaliknya, yang bekerja keras itu tetap fakir, sedangkan yang tidak bekerja tetap kaya misalnya. Sebaliknya, bahkan inna hadzal aktsaru, inna hal ini hal tersebut aktsaru lebih banyak malah. Kadang-kadang kita menemukan fenomena orang yang bekerja tidak terlalu keras, seolah-olah tidak terlalu keras, tapi dia rezekinya banyak. Tapi kadang-kadang ada pula orang yang seolah-olah tidak bekerja keras, tapi kok harta melimpah. Lita'lama, agar kamu tahu, anna dzalika, bahwa hal tersebut, itu bahwa terkadang ada yang bekerja dengan terlihat keras mencari rezeki, tetapi tetap fakir misalnya, atau yang justru kerjanya tidak terlihat begitu tekun, keras, tapi dia malah rezekinya melimpah. Itu takdirul azizi, menunjukkan fenomena tersebut merupakan takdirul azizil alimi. Takdir atau ketentuan dari Allah yang maha agung, yang maha mengetahui. Wa tadbirul malikil hakimi, dan merupakan tadbirul alimi, pelajaran yang bisa kita ambil, tadbir ya, dari Allah yang maha merajai, Allah yang maha bijaksana. Wan Syadani, dan telah membuat satu lagu bagi kita. Siapa? Abu Bakrin Muhammad bin Sabik As-Sokili Al-Wa'izu rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau bisyami, di daerah Syam. Al-Basiti dengan Bahar Basit. Apa kata Syekh Abu Bakar? Wakam kawiyin, dan banyak di antara orang yang kuat dalam artian di sini kuat bekerja ya, kuat dalam artian mencari rezeki. Kowiyun, kuat pula fi taqallubihi, dalam membulak-balik hartanya. Muhadzabur ra'i anhu rizku, ay mutahhir ra'i.
yang disuci, dibersihkan. Ro'i, muhadzabur ro'i, yang bersih hatinya atau pikirannya, an hadal qawi, dari kekuatan ini, arizku rizki munharifun, dan hilang, ya, menghilang, munsharifun. Wa min do'ifin, dan di antara orang yang lemah, do'ifun lemah pula pitaqal lebih dalam membulak-balik hartanya. Karena seolah si do'if itu min khalijil bahri, dari lautan asyatil bahri, dari samudra yang luas, siak taripu, dan dia tenggelam. Artinya apa? Banyak terlihat orang-orang yang kuat dalam mencari rezeki, banyak harta melimpah, tetapi dalam penggunaannya pun dia melimpah pula gitu ya. Banyak pengeluaran, banyak pemasukan, banyak pengeluarannya gitu misalnya. Banyak pula yang lemah dalam mencari rezeki, sedikit pendapatan, sedikit pula lemah pula dalam taqallubnya, dalam membulak atau penggunaannya. Hal ini dalilun, merupakan dalil tunjuk ala annal ilaha, bahwa sesungguhnya Allah lahu kepada seorang hamba, fil khalqi, lahu bagi Allah, maaf di sini bagi Allah, fil khalqi dalam masalah makhluk, sirrun ada rahasia, khafiyun yang tersembunyi, lesain kasyifu yang tidak bisa terbuka. Fahmad, maka pujilah ilahaka Tuhanmu, fi dhiqin, baik dalam ketika kondisi sempit, wa fis'atin, dan kondisi ketika kamu merasa lapang. Wala tu'anid, wala tu'anid ai wala tu'anid, di sini ya. Dan janganlah kamu merasa pamal arzaku takhlarifu, maka rizki itu akan bertukar ya. Jadi jangan ada itu. Sebentar, wala tu'anid. Artinya kita bahwa harus yakin rizki itu tidak akan tertukar ya. Lesain kasih tidak lesain yang kasih, bahwa itu rahasia Allah yang tidak terbuka. Pain kulta, maka jika kamu berkata, pahal adkhulul badiyata bila zadin, maka apakah aku harus masuk ke satu daerah tanpa bekal? Pakulu, maka aku menjawab, in kana laka quwwatu qalbin billahi, apabila kamu memiliki kekuatan hati kepada Allah, wa thiqatu bihi, dan keyakinan al-balighatu yang tinggi, biwadillahi, dengan janji Allah, fadkhul, maka silakan masuk ke kampung tanpa bekal, menjelajah daerah tanpa bekal. Wa illa, dan jika tidak memiliki kekuatan hati yang tinggi, keyakinan yang balighah, yang kuat kepada janji Allah, pakun kal awami, maka jadilah seperti orang-orang biasa saja, bi'alakihim, dengan keterkaitan mereka. Wa qarsami, itu sungguh aku telah mendengar al-imama, dari Imam Abal Ma'ali rahimahullah ta'ala, yaqulu, beliau berkata, innaman, sesungguhnya orang, jaro yang berjalan ma'ullah, bersama Allah ta'ala, ala adatin nasi, bersama adat manusia, jarallahu, maka Allah akan menjalankan ma'hu, bersamanya, alama huwa adatun nasi, atas apa yang dia itu bersama adat-adat manusia. Fi kifayatil mu'nati, dalam kecukupan biaya. Wahada, dan ini kalamun hasanun jidan, pendapat baik sekali. Wafihi, dan dalam pendapat ini fawaidu jammatun, ada berbagai faidah, berbagai manfaat yang banyak, liman ta'amalaha, bagi orang yang berfikirnya. Ini sungguh luar biasa ya, fenomena tadi. Ada pertanyaan yang realistis yang ditujukan kepada Al-Ghazali. Wahai Imam, tadi bagaimana kalau ternyata dalam kenyataannya banyak orang bekerja keras kemudian dia kaya, banyak yang tidak bekerja kemudian dia miskin.
Lalu kalau dijawab oleh beliau dengan logis pula, seolah-olah kamu itu tidak melihat bahwa banyak di antara yang bekerja keras tapi tetap tidak kaya, dan banyak yang seolah tidak bekerja keras tapi tetap kaya, ya. Ini menunjukkan fenomena bahwa rezeki itu telah ditentukan. Itu jawaban dari Al-Ghazali, ya. Ini sungguh pertanyaan yang masih relevan, sangat relevan untuk kita, ya. Sangat relevan. Pain kulta alaihissallahu ta'ala yaqulu, maka apakah jika kamu bertanya apakah Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang paling bagus itu adalah takwa. Pak Alam, maka ketahuilah anna fihi qaula ini, bahwa dalam hal ini, dalam dalil ini, kaulannya dua pendapat. Haduhuma, yang pertama adalah annahu zadul akhirat, bahwa hal tersebut adalah bekal akhirat. Wa idzalika, dan oleh karena itu qala, Allah berfirman, khairuz zadi at-taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Walam yakul, dan Allah tidak pernah menuturkan sama sekali hutomud dunia, harta-harta duniawi, wasbabuha, dan berbagai sebab-sebabnya. Wasani, dalam pendapat yang kedua, anna bahwasannya kana qaumun la ya'khuduna zadan, ada kaum yang tidak mengambil bekal fi thoriqil haji, dalam perjalanan haji, dan pusim, bagi diri mereka. Kenapa tidak mau bekal? Itikar nasi, karena menanggungkan atau tawakalnya kepada manusia. Was'aluna, dan mereka meminta-minta, wayulihuna, dan mereka pun memohon kepada manusia, minta-minta. Wayudzuna nasa, bahkan mereka menyakiti manusia, mengganggu, ya. Fa'ampumiru, lalu mereka diperintah bizadi, untuk membawa bekal, amrotan bihin, sebagai perintah yang peringatan. Ala anna akhdha zadi, bahwasannya sesungguhnya mengambil bekal, min malika, dari hartamu, itu khairun, lebih bagus, min akhdhi malin nasi, daripada mengambil harta manusia, wal itikal alaihim, dan bertawakal atau alaihim, kepada mereka, ya, bertawakal kepada manusia. Wakadzalika, dan demikian pula, nakulu, kami berpendapat, fa in kulta, maka jika kamu bertanya, dikit lagi, Pak, apal mutawakilu hal yahmilu zada fil asfari, apakah orang tawakal itu membawa bekal dalam perjalanannya? Pak Alam, insya Allah nanti Pak Inkulta ini nanti akan dibahas oleh guru kita, Haji Soleh, ya. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, ini ada sungguh jawaban yang penuturan yang luar biasa dalam Ghazali, disampaikan dengan tanya jawab, ya. Dengan saja ada kila, lalu ada kulta, Pain kulta, kemudian Fain kila. Ini menunjukkan bahwa beliau, Al-Ghazali, adalah seorang pemikir yang kritis, ya, karena menangkap fenomena-fenomena di masyarakat di sekitar kita, ya, dan sampai sekarang ini masih relevan, karena kila-kila yang tadi, pertanyaan-pertanyaan yang tadi ini masih akan kita jumpai di dalam masyarakat kita. Seperti tadi masalah rezeki, ya, bagaimana rezeki itu telah ditentukan, tetapi kok kadang-kadang kita melihat yang kerja keras itu tambah kaya, dan yang tidak kerja keras itu justru miskin. Nah, itu bagaimana jawabannya? Nah, tadi Ibnu Ghazali sedang menyampaikan pendapat beliau, ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Mohon penjelasan atau syarah berikutnya dari Mang Kiai Aib dan Mama Ustadz yang lainnya. Apabila dalam penuturan dan pembacaan logat kitabnya banyak kealpaan, kekurangan, kesalahan, mohon kiranya dikoreksi dan dimaklumi. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.